Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke on-chain analysis, ya, di mana kita akan membahas data dari blockchain tentunya ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk aja ke pengenalan mengenai on-chain. Karena ini bukanlah segmen yang kita bahas secara daily, jadi otomatis masih banyak dari lu yang mungkin baru pertama kali dengar. Nah, jadi gue coba jelasin dulu apa itu on-chain analysis. Jadi on-chain analysis adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency, ya. Nah, dia ini menganalisa data pergerakan dari transaksi yang terjadi di blockchain, gitu. Kenapa ini dibuat jadi satu hal yang penting? Karena data blockchain itu immutable, itu paling penting menurut gua dibanding yang lain-lain, ya. Karena datanya itu immutable, sudah dicatat, tidak bisa diganggu gugat. Misalkan lu salah kirim ke wallet, ya, misalkan lu mengirim USDT TRC, ya, lu malah kirimnya ke dompet BEP20 gitu. Nah, itu udah tamat, itu hilang, udah duitnya nggak bisa tuh, salah network, ya. Nah, itu tidak bisa diganggu gugat, itu nggak bisa dikoreksi, begitu ya. Contoh paling nyata itu gini ya, transaksi pertama di Bitcoin Network adalah antara dompetnya Satoshi Nakamoto dengan dompetnya Hal Finney, salah satu tim developer awal dari Bitcoin. Sekarang udah meninggal sih, ya. Nah, itu adalah transaksi pertama dan selamanya akan menjadi transaksi pertama di Bitcoin Network. Nggak bisa diganggu gugat. Begitu ya. Nah, karena hal itu, ya, karena sifatnya immutable, jadi kita bisa melihat pergerakan para bandar. Wah, di Indo paling suka dengar kata-kata bandar ya. Nah, tapi lucunya on-chain ini justru membuktikan para bandar itu nggak selalu benar. Begitu ya, kan kita sering kali berpikir bandar itu satu mythical creature ya, mirip-mirip kayak unicorn gitu ya, yang nggak pernah salah, pokoknya profit terus gitu, nggak pernah tuh loss, nggak pernah minus portonya. Nah, justru dengan on-chain ini membuktikan bahwa para bandar itu faktanya tidak seperti itu. Bandar sering kali juga salah ya. Tapi mungkin yang bisa bikin bandar terus profitable at the end of the day-nya ya, bukannya nggak pernah drawdown merah. Tapi ya itu karena memang sifat mereka yang ya sudah berpikir jangka panjang, salah beli misalkan ya, dia pikir bakal ngepam di sini atau rally ternyata enggak, ya sudah dia santai aja. Nah, jadi itu mungkin yang harus lu ambil dari para bandar ya, karena mereka punya money management mungkin lebih bagus begitu. Dan jangan bersembunyi dalam kata-kata kayak gini, wow ya bang, bandar kan banyak duitnya. Ya bandar juga kan sebenarnya kalau ngomong banyak duitnya nih ya, kalau dia nggak bisa manage dengan baik, misalkan dia punya 1 T gitu ya. Nah, kalau dia cuma baru akumulasi kesannya 1 miliar, buat kita gede banget mungkin ya, gede banget 1 miliar, tapi buat dia kecil kan. Nah, kalau dia rakus, dia nggak mau 1 miliar kecil, maunya 100 miliar. Nah, sama aja berarti kan. Artinya masalah persentase. Lu juga bisa manage gitu loh. Cuman ya mungkin kerasanya kayak lebih kecil karena memang duit lu lebih kecil daripada mereka. Tapi it's all about percentage gitu. Persentasenya berapa? Jadi lagi-lagi ya, money management very important ya. Oke, jadi intinya on-chain analysis ini bukanlah pengganti dari TA ataupun pengganti dari fundamental. Ini adalah suplemen. Tambahan lagi ketiga supaya kita lebih akurat lagi ya. Oke, kita langsung aja masuk ke Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa Net Flow? Karena Net Flow ini adalah selisih ya. Selisih ini data yang menurut gue lebih valid dibandingkan lu cuma lihat outflow aja atau inflow aja. Karena kalau cuma lihat outflow doang lu ngerasa wah lihat nih banyak yang ngeluarin Bitcoin, ternyata inflow lebih besar, ya sama aja bohong. Begitu. Makanya net flow menurut gua yang paling benar. Begitu, karena dia adalah selisih dari inflow dengan outflow begitu, ya. Oke. Cara pakainya gimana? Di sini akan ada 2 bar merah dan bar hijau. Bar merah ini adalah penanda dari outflow. Artinya para bandar dan retailers ya melakukan penarikan Bitcoin dari exchanger yang ada di sini semua nih ya listnya. Exchanger gede ya, ada Bybit, Binance, ada apa lagi, ada Bit, Forex, ada Bitfinex, ya pokoknya exchanger besar di dunia di sinilah rata-rata ya. Nah, ada penarikan dari exchanger itu ke mana? Ya kemungkinan besar ke wallet, karena kalau dari exchanger ke exchanger datanya nggak masuk sini ya. Nah, jadi secara logikanya kalau lu narik BTC lu dari exchanger nih, misalkan lu narik dari Binance, dari mana lagi, dari
Bitforex atau Bybit. Nah, kemungkinan besar lu mau ngapain? Kemungkinan besar lu mau menaruh dalam jangka panjang, gitu kan? Itu logikanya. Nah, jadi maka dari itu outflow adalah suatu pertanda bullish, ya, di mana para bandar dan retailers cenderung melakukan possible buying, gitu ya. Sementara untuk inflow kebalikannya, dari wallet dikirim ke exchanger. Secara logikanya mau ngapain? Nggak pasti, tapi kemungkinan besar akan melakukan penjualan. Makanya dia berkorelasi dengan top biasanya, sama kayak di sini nih ya. Waktu di bottom di mana kita melakukan akumulasi juga di sini nih ya. Kan gue udah bilang nih, waktu dia drop dari 20.000 ke 15 ribuan, gue bilang akumulasi. Risk rewardnya bagus nih ya. Tapi gue malah diketawain dulu ya. Wah gila lu, Bitcoin tuh bakal ke 10.000, 12.000, berapa lagi? Ada yang bilang ke 1.000 gitu ya. Ya buat yang akumulasi di sini ya selamat. Anda akumulasi bersama-sama dengan para bandar di sini ya. Akumulasi semua. Nah, kalau saat inflow besar, kayak di sinilah contohnya ya. Sebentar, salah poin ini. Contohnya lagi mana ya? Nah, di sini deh. Nah, mereka seringkali melakukan juga inflow di masa-masa di mana mereka mungkin merasa ini sudah overbought begitu ya. Tapi lagi-lagi nggak bisa 100% benar. Kayak faktanya di sini nih, inflow lagi ternyata drop begitu ya, tapi indikasinya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya para bandar pada ngapain nih ya dari kemarin, dari Mei deh ya. Dari Mei tanggal 1 setelah drop ke angka 58.000 ya. Nah, kalau kita lihat ternyata para bandar itu melakukan inflow di sini ya, lumayan banyak inflownya lagi ya. Inflow dari tanggal 27 sampai ke 2 Mei ya. Artinya drop sampai ke bawah dari sini tuh para bandar sudah merasa bahwa ini ada pelemahan tren ya. Pelemahan tren. Jadi kemarin kan banyak yang berteori nih, 60.000 bakal nahan, 60.000 bakal nahan. Ternyata para bandar sih nggak peduli, dia melakukan inflow. Begitu. Setelah inflow udahnya nggak jelas, lihat aja sendiri volumenya kayak nggak terlalu ada outflow tapi dibilang gede banget juga enggak. Inflow juga ada tapi nanggung begitu. Jadi arguably dari yang gue lihat di sini, data para bandar dan retailers memperlihatkan bahwa mereka cenderung melakukan TP di sini. Atau ya maybe ada yang TP, ada yang cut loss ya. Tapi intinya di masa-masa waktu Bitcoin drop di bawah dari 60.000 itu terjadi inflow. Ya ini spot ya, spot bukan futures. Futures nanti di belakang. Oke. Jadi udah ya, para bandar dan retailers cenderung melakukan inflow saat dia drop di bawah dari 60.000. Setelah itu juga, setelah naiknya nggak ada juga akumulasi sih. Akumulasi ada lah di sini mungkin, tapi nggak terlalu gede. Gitu. Jadi yang kita bisa simpulkan cuma satu. Secara spot, bandar dan retailers melakukan penjualan ya, atau possible selling saat Bitcoin drop sampai di bawah dari 60.000. Bitcoin miners, sayangnya sampai sekarang Bitcoin miners masih galau ya. Kita bisa lihat waktu drop di sini mereka nggak ngapa-ngapain ya. Nah, cuma kadang-kadang ada inflow, kadang-kadang ada outflow. Kalau menurut gua, ini penyebabnya adalah halving ya. Jadi kayaknya setelah halving itu ada satu fenomena di mana para miners itu bingung ngitung overhead cost gitu ya. Iyalah, kebayang gak sih ya, block reward tuh dipotong jadi setengah. Otomatis harus ada adjustment gitu ya, supaya perusahaan lu nggak bangkrut gitu kan. Jadi kalau menurut gua lagi-lagi para data miner net flow ini sekarang masih unreliable menurut gua. Ya, jadi kita skip dulu aja karena ya faktanya memang masih flat seperti kemarin-kemarin. Oke, jadi secara spotnya sudah ada hasilnya ya. Secara spot terjadi possible selling dari tanggal 27 sampai ke tanggal 2 Mei. Itu bertepatan sekali dengan kondisi Bitcoin yang memang sedang drop. Drop sampai ke bawah dari 60.000 ya. Nah, itu secara spot. Pertanyaannya apakah secara futures juga mulai terbentuk resiko lain? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai leverage ya, dan trader futures, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Jadi mana kita bisa lihat di sini, Bybit ada berbagai macam program yang sedang berjalan. Yang pertama adalah SEA Games Competition. Ya, jadi buat lu yang mungkin nggak bisa jadi atlet, ya, lu bisa mewakili Indonesia
lewat SEA Games kompetisi trading derivatif ya. Di mana kita bisa memenangkan total hadiah sebesar 120.000 USDT ya. Dan pendaftaran masih ada waktu. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan ya. Tentunya pilih ya kalau lo dari Indo ya Indo ya. Dan kalau kita di sini Indonesia memang paling banyak juga di sini. Jadi memang Bybit nih kayaknya di ASEAN ini mungkin yang paling populer itu di Indo ya. Orang-orang Indo paling suka pakai Bybit kayaknya ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini juga ada Launchpad ya. Nah, asik banget nih Launchpad ya. Launchpad ini sedang dalam masa snapshot, lebih tepatnya tanggal 10 ya. Tanggal 10 akan dalam masa-masa snapshot. Jadi buat lo yang mau ikutan pastikan ya ada minimal 100 USDT buat yang sistem lottery atau 50 MNT kalau mau ikut yang jalur subscription ya. Nah, ini keren banget ya. Jadi lu bisa dibilang kalau lo pakai USDT ini literally nggak ada resiko sama sekali. Jadi buat lo yang tertarik untuk ya bisa mengikuti Launchpad ya tinggal ikutan saja di sini ya. Yang pakai lotre tapi kalau memang sudah punya MNT itu salah besar kalau lo nggak ikutan karena lagi-lagi ini tinggal tinggal kita subscribe aja dan nanti distribution tinggal kita tunggu naik. Ya, ini untuk yang Launchpad-nya. Untuk launch pool juga bersamaan sudah dimulai ongoing nih ya, yaitu mode. Nah, di sini kita ada mode pool ya, di mana kita stake mode dan earn mode. Bisa juga kita ada MNT pool ya, dan juga ada USDT pool. Kalau kita di sini yang paling besar tuh USDT pool. Lagi-lagi ya ini gila sih. Biasanya kalau di exchange lain itu bukan pakai USDT pool, biasanya mereka ada stablecoin mereka sendiri. Tetapi yang keren dari Bybit ini pakai USDT. Jadi siapapun bisa ikutan ya, keren banget. Jadi buat lo yang pengen ikutan silakan sekali lagi ya, bisa langsung yang launch pool bisa, mau ikutan yang Launchpad juga bisa. Ya, jadi kalau mau dua-duanya apalagi itu bisa extra profit ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk si mode ini sendiri kalau lu pengen pelajari lebih dalam silahkan bisa di sini. Tapi intinya for now untuk launch pool ini sudah bisa kita ikuti, sudah bisa partisipasi langsung, tinggal pilih mau pakai pool yang mana. Untuk Launchpad kita dalam masa-masa snapshot dan ya tinggal kita tunggu aja waktunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchange. Ini apaan bang? Ini adalah open interest dibagi dengan coin reserve. Bahasa simpelnya adalah garis ungu atau biru ini adalah leverage. Semakin tinggi, semakin besar leverage yang ada di market. Begitu ya. Dan tentunya leverage ini bisa membentuk suatu posisi di mana dia jadi lebih bearish ataupun bullish gitu ya. Nah, langsung aja kita loncat ke dalam kondisi market sekarang ya. Nah, gue udah pernah bahas ya kemarin itu drop dari di sini itu terlihat berapa kali terjadi karena ada peningkatan estimated leverage ratio. Artinya drop ini disponsori oleh posisi short ya. Nggak ngedam lah di sini. Koreksi ya. Nah, waktu terjadi penurunan estimated leverage ratio, apa yang terjadi? Flat, ya, mulai turun nih. Harga flat dan estimated leverage ratio turun. Nah, waktu mulai turun lagi harga Bitcoin, estimated leverage ratio naik lagi. Artinya setiap kali drop ini terjadi peningkatan leverage dan kira-kira apa yang nambah? Yang nambah tentunya adalah posisi short, ya. Dan yang lebih ekstrim lagi di sini nih. Ya, ini yang paling ekstrim. Harga Bitcoin dari 63.800 drop sampai ke 58.000. Apa yang terjadi? Estimated leverage ratio meningkat dengan tajam. Artinya penumpukan posisi short. Ya. Jadi secara spotnya, gue udah bilang ya, secara spotnya di sini para bandar melakukan inflow. Inflow adalah bearish, ya, selling pressure. Ditambah dengan para trader futures yang setiap kali dia mulai turun, estimated leverage ratio naik. Artinya posisi shortnya terus bertambah. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ya, yang ngebuat kemarin Bitcoin lagi-lagi drop dari angka 63.000 sampai ke angka sekarang 60.000, ya 60.700-an lah ya. Itu adalah lagi-lagi estimated leverage ratio yang meningkat lagi di sini nih. Gitu. Jadi sepertinya para trader futures ini yang menjadi
salah satu pendukung dari kondisi bearish sekarang. Ya, kalau di sini kan ada kolaborasi nih dengan para bandar nih secara spot nih ya. Yang tanggal 27 sampai tanggal 2 Mei ya. Kolaborasi nih dari futures traders yang bikin posisi shortnya ditambahin. Yang nambahin posisi shortnya sehingga market turun, sama si para bandar yang mulai melakukan possible selling. Nah, sekarang yang ngelanjutin tren bearishnya adalah ya si ini ya, para trader futures. Karena lihat, setiap kali terjadi spike dalam estimated leverage ratio, itu terjadi harga drop. Begitu. Ya, jadi ya lagi-lagi ya. Mungkin mereka ngelihat chart yang sama kayak gua ya. Kemarin ketahan 20, ya waktunya nge-short dan dapat gitu posisi shortnya. Jadi lagi-lagi kesimpulannya satu, para bandar, retailers, dan para bahkan trader futures di sini cenderung masih setuju bahwa market cenderung masih lebih bearish ya. Ini bisa berubah dengan sangat cepat. Tetapi dari data yang kita ambil, karena lagi-lagi kita ini bukan channel dukun ya, kita nggak mau kayak lihat nih 10 hari lagi Bitcoin akan dump atau pump. Gua bukan tipe channel seperti itu. Kita ambil data ya, kita manage resiko kita. For now, dengan data yang kita kumpulkan secara on-chain lagi, ya terbukti bahwa masih cenderung bearish. Ya, sekali lagi, nggak berarti sampai besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan masih bearish ya. Kita harus lihat lagi datanya. Ya, makanya kenapa kita update terus setiap hari. Ya, oke, jadi kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Next kita masuk ke MVRV. Sepertinya sih masih jauh ya MVRV itu kalau kita lihat di sini. Yap, masih jauh ya. Jadi untuk TP masih lama ya, karena sekarang dia itu basically kembali nyaris ke angka 2 ya. Nah, ini tuh overheated atau overbought itu di angka 3,7. Jadi buat TP masih lama lah secara MVRV ya. Nah, buat yang ngerasa aduh bang ini bakal turun lagi nggak ke 1, kemungkinan besar ke 1 mungkin kecil ya. Tapi ya bukannya nggak ada probability sama sekali, mungkin aja kok sampai Bitcoin dropnya ekstrim gitu. Misalkan kondisi drop 55% gitu yang kayak gue bahas di DCWT kemarin-kemarin tuh, the worst case scenario, mungkin bisa ya. Tapi for now masih jauh dari angka di bawah 1. Buat elu yang sudah akumulasi waktu gue bahas di sini ya udah auto senyum, iyalah dapat bottom, dapat 20.000. Ya asik banget. Jadi ya makanya sih sebenarnya cara terbaiknya apa? Kalau lu bertanya-tanya nih ya, bang gimana cara paling foolproof untuk tahu market tuh lagi udah mau nge-bottom atau enggak? Ya lihat, udah masuk bear market nih. Udah masuk bear market, tinggal lihat channel gua. Kalau viewersnya jeleknya setengah mati gitu ya, itu udah deket tuh biasanya kayak gitu ya. Ya karena seperti biasa ya, orang-orang itu chase the pump ya, tapi mereka itu nggak chase the bottom. Itu mereka akan mencoba terus berusaha untuk profit saat market lagi nge-pump. Susah. Yang gampang tuh kayak gua kemarin gitu ya. Akumulasi waktu orang semua lagi maki-maki Bitcoin gitu ya. Nah, itu paling gampang profit. Tapi belinya susah karena hati panas gitu ya, dibacotin terus gitu ya. Ya, jadi gitulah kurang lebih. Jadi kesimpulannya sekali lagi, secara on-chain ini sefaham sama TA dan fundamental. TA dan fundamental masih bearish, on-chain pun masih bearish. Begitu. Jadi ya mungkin reminder buat lu para newbies, tetap pakai data apa-apa ya. Kalau lu nggak pakai data, ujung-ujungnya jadi ahli nujum. Kalau menjadi ahli nujum, menurut gua itu adalah cara termudah untuk kita kena cut loss dan seterusnya. Ya, 3 golden rule, jangan lupa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Jangan lupa 3 rule itu dimaknai baik-baik, dipikirkan baik-baik ya. Dan menurut gua itu adalah jalan paling mudah untuk kita bisa lebih profitable. Gue gak mau ngomong lu bisa beli Lambo, bisa beli Ferrari, McLaren, enggak lah. Gue cuma ngomong aja yang penting porto lu bisa meningkat gitu ya. Walaupun pada faktanya ada yang sempat ngomong juga, wah bang gue ikut dari lu dari 2022 gitu ya. Wah berarti zaman ini nih gue pikir, wah zaman dekat-dekat ke bottom nih. Terus dia bilang puji Tuhan ya, bisa sampai beli kendaraan. Dia nggak ngomong apa kendaraannya ya. Jelek-jeleknya motor juga puluhan juta gitu ya. Kok bisa bang? Ya iyalah, dari di bottom ini udah naik berapa ratus % gitu. Jadi ya intinya seperti itu ya. 3 golden rule dipakai, dimaknai baik-baik, bisa profitable, porto lu bisa meningkat ya. Tapi punyalah target yang realistik
gitu. Jangan sampai ya kalau kesannya kalau di cycle kemarin itu disebutnya tipe-tipe when Lambo ya, kapan gue bisa beli Lambonya katanya ya. Ya kapan-kapan, karena ujung-ujungnya orang-orang yang punya mentalitas when Lambo, ujung-ujungnya bukannya profit malah boncos. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.